Satu, dua, tiga. Wih. Arfan Mala, kawal sampai halal. Nah, oke. Nah, sekarang kita nggak ada berdua, maksudnya nggak ada di tempat yang sama berdua karena semenjak COVID ini benar-benar naik dan kalau gua pribadi sih udah melihat kenyataan gitu ya bahwa COVID ini berada sangat dekat sama kita gitu. Maksudnya sangat dekat tuh gimana ya? Maksudnya itu adalah baru-baru ini ART di rumah gua di rumahnya yang gua itu ya ada yang kena COVID yang kemarin juga gue udah jelasin di video kemarin ya. Nah, jadinya gue beranggapan bahwa ternyata orang yang menurut gue dia mah nggak bakal kena COVID gitu ya karena dinilai itu berdiam diri di rumah segala macem, ternyata bisa kena juga gitu. Malah sekarang itu kebanyakan kebanyakan tuh orang-orangnya itu yang memang bisa dibilang bisa dibilang tuh kayak emang dia gak kemana-mana gitu, yang kemana-mana malah jarang banget yang kena gitu. Nah, sekarang tentunya ada gua dan ada Mala ya. Say hi dulu dong, Bi, buat teman-teman semua, walaupun subscribernya baru kamu doang. Nah, gitu ya. Jadi gue udah punya gambaran nyata tentang si COVID ini nih. Dan mau nggak mau kita harus berdamai dengan situasi ini gitu. Kenapa gue adain uh, Gmeet ini ya, Google Meet ini, karena gue itu ini kayak ini cara bertemu di kala pandemi gitu loh. Jadi kita itu nggak harus yang namanya selalu ketemu secara langsung gitu loh. Di saat seperti ini ya kita harus eh, mengurangi bertemu secara langsung dan juga banyakin kayak video call ya, termasuk ini gitu ya. Ini kan juga video call. Nah, sekarang ini gue mau tahu nih pendapatnya dari pacar gue ya, Mala, itu gimana nih tentang pandemi ini? Gimana cara Mala melihat pandemi ini gimana gitu? Gimana, Bi? Dan apa sih yang sampai sekarang kamu terapkan ketika kamu berpergian keluar rumah gitu, dan sampai sekarang alhamdulillah kamu itu belum, dan insya Allah jangan terkena COVID gitu loh. Oke, hai guys. Jadi sebenarnya gimana aku melihat COVID, mungkin kalau dibilang melihat, aku nggak bisa lihat ya, karena virus itu emang tidak terlihat, betul? Jadi mungkin perkataannya diubah bagaimana cara pandang saya, pandangan aku nih ke COVID gitu, oke? Nah, jadi pandangan aku COVID ya sama kayak kalian semua gitu, pada umumnya ya. COVID tuh memang ada karena kalau emang nggak ada ya bagaimana, sulit untuk dibantah seperti itu. Bagaimana cara aku keluar rumah? Pastinya jaga prokes kesehatannya, jangan Prokes kesehatan itu kata yang diulang. oh iya, ulang. Tet. Jadi bagaimana aku keluar rumah, aku menerapkan prokesnya gitu loh. Aku pakai masker, aku bawa hand sanitizer. Kalaupun aku lupa, pasti di tempat itu menyediakan gitu. Jadi aku benar-benar sesering itu mencuci tangan dengan hand sanitizer. Dan kunci aku alhamdulillah belum pernah positif sampai hari ini, yaitu jangan terlalu dipikirin gitu, tapi jangan dianggap enteng juga teman-teman. COVID itu benar ada ya, karena kita bisa melihat gitu, banyak banyak banget. Mungkin bagi keluarga yang belum terkena, ya alhamdulillah banget tuh, itu sebuah hadiah dari Allah. Kalian belum pernah merasakan positif COVID gitu. Mungkin kalian juga nggak percaya karena kalian tidak pernah merasakan. Tetapi itu beda dengan keluarga yang ada yang pernah COVID dan bahkan ada yang
sampai meninggal dunia. Seperti itu teman-teman. Jadi jangan dianggap remeh ya. Maksudnya COVID itu bener ada. Mungkin kalian hanya belum terkena, jadi kalian masih menganggap emang belum ada gitu. Tapi sebenarnya ada teman-teman gitu. Nah, intinya bagaimana caranya kita menghadapi COVID ini? Jangan was-was. Maksudnya jangan terlalu dipikirin, was-was tetap, tapi jangan terlalu dipikirin. Kita harus tetap positive thinking. Karena kalau kita was-was, terus kita nanti malahan overthinking gitu loh, kayak terlalu nanti otak tuh malah merespon, imun kita tuh malah ketakutan, bukannya malah kita sigap gitu Ngedrop kan. ya. Seperti itu ya. Memang kebanyakan seperti itu. Misalkan nih, kalau ada yang mungkin kebanyakan orang yang belum terkena COVID itu orangnya cuek aja gitu loh, kayak ya udah gitu, nggak terlalu mikirin. Karena kebanyakan nih yang kena COVID itu yang menerapkan prokes sangat ketat, itu malah kebanyakan yang kena. Karena mereka karena mereka takut dan was-was. Maaf ya kalau aku salah, koreksi aku. Ya aku sesuai sama yang sudah kejadian di lingkungan aku aja sih, kebanyakan yang terkena COVID itu malahan orang yang menjaga prokesnya sangat sesuai Ketat. gitu, daripada yang masih gak Buk- pakai masker bukan gitu, malahan bukan sangat ketat kali B, tapi lebih tepatnya kayak bukan sangat sesuai, tapi lebih ketatnya lebih tepatnya sangat ketat gitu. Kalau sangat sesuai ya, kalau sesuai ya nggak apa-apa dong kalau sesuai. Iya. Terus kalau kalian tahu, aku tuh baru pertama kali kemarin di swab teman-teman. Iya, swab antigen dan alhamdulillah negatif, karena aku juga yang nggak terlalu menganggap COVID ini sebagai hal yang menakutkan gitu. COVID ini ada, tapi kita harus tetap, ya kita harus jaga diri kita. Kita harus keep ourselves gitu. Nah, itu adalah pendapat dari aku. Coba sekarang kita dengarnya pendapat dari Arfan. Oke, ya kalau gua sih menganggap COVID ini tuh memang bener nyata ya. Jadi bukan hanya rekayasa semata, bukan hanya settingan, walaupun memang ada settingan, termasuk kayak berita-berita yang selama ini bermunculan di internet atau dimanapun tentang isu pengcovidan itu memang bener nyata. Ya, itu juga di approve sama nyokap gua yang memang bekerja di ya lembaga pemerintahan juga gitu. Jadi memang ada rumah sakit yang seperti itu, yang nakalan, karena dengan dia menyatakan pasien itu COVID, ya pihak rumah sakit akan mendapatkan dana yang besar dari pemerintah gitu, ya. Nah, terus tapi kalau misalnya gua nggak takut COVID, ya sebenarnya sih nggak juga gitu loh. Ya, gua sih lebih bukan takut sih, tapi kalau takut kan sama Allah ya. Tapi kalau ini lebih ke uh, mewaspadai COVID gitu loh, karena COVID itu sendiri tuh kayak memang nyata, memang ada. Kalau misalnya kita menantang gitu ya, kita menantang COVID, ya kemungkinan kita kena tuh besar gitu loh. Tapi juga kita jangan menjadi orang yang diem diri di rumah aja, terus overthinking, mental kena ya. Gue sama Mala ini adalah anak psikologi ya, dan kita tahu betul. Dan setiap gue abis zoom kelas itu ya, zoom kelas mata kuliah yang psikologi lah gitu ya, mata kuliah yang emang besarnya gitu ya, itu dosen psikologi gue selalu bilang bahwa ya mental itu harus kita itu harus seneng ya, kita harus tetap seneng ya. Karena kalau mental kita udah kena, ya itu bakal membuat kondisi imun tubuh kita yang tadinya nggak apa-apa, jadi ngedrop gitu loh. Dan akhirnya gampang banget terpapar COVID-19 ini gitu. Nah, itu yang selalu dipesen sama dosen-dosen psikologi gua gitu loh. Nah, jadinya ya kita nggak boleh tuh yang namanya overthinking. Aduh, jangan ini deh, jangan begitu deh. Dulu tuh kayak nyokap gua aja setiap mau buka pintu mobil, terus buka pintu rumah, itu selalu semprot hand sanitizer dulu tuh ya. Nah, itu nggak boleh, karena akan menimbulkan
akan menimbulkan OCD, obsessive compulsive disorder gitu loh. Ya, yang dimana itu nggak ada bener-benernya sama sekali. Dan kalau kita udah OCD kayak gitu, akan menjadi kebiasaan di pada nantinya nih, nanti setelah COVID ini semua udah selesai, kita bakal jadi tetap was-was gitu loh. Aduh, ya. Kayak kebiasaan untuk mencuci tangan, apalagi mencuci tangan pakai hand sanitizer, ya. Kalian bisa bayangin nggak, kalau misalnya kita terbiasa mencuci tangan pakai hand sanitizer, kayak gimana nih kondisi kulit kita nantinya, ya. Kulit kita nantinya nih bakal kayak gimana nih kita gosok-gosok pakai hand sanitizer mulu, ya. Itu kan untuk efek jangka panjangnya itu sebetulnya nggak bagus gitu loh. Ya, kenapa hand sanitizer diperlukan banget sekarang? Karena ya memang kondisinya seperti ini. Tapi nanti begitu udah kondisinya berubah, berbeda, ya kita nggak perlu hand sanitizer itu gitu loh. Ya, maksudnya nggak perlu tuh bukan berarti nggak perlu sama sekali, tapi maksudnya nggak perlu seperti sekarang ini, ya sampai setiap menit, bahkan ada setiap detik pakai hand sanitizer semprot-semprot mulu. Nah, nanti itu bakal menjadi obsessive compulsive disorder gitu loh. Nah, dan itu nggak ada efek positifnya sebenarnya gitu. Dan gimana nih, kan gue orang yang suka banget keluar rumah, entah itu masalah kuliah, entah itu masalah gue ketemu Mala, ya gimana cara gue menerapkan prokes yang bener nih, ya. Mungkin tadi Mala bilang bahwa orang yang nggak patuh prokes tuh pada nggak kena gitu, nggak kena COVID segala macem. Jarang lah yang kena gitu. Mungkin aja belum kena, ya. Atau mungkin imunnya itu melebihi batas maksimal, batas orang wajarnya gimana gitu, ya. Karena imun orang itu berbeda-beda. Ada yang memang rentan sekali, ada yang memang dia kebal sama COVID ini, ada aja. Karena nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah gitu. Allah menciptakan manusia tuh beragam. Begitu juga tentang kekebalan tubuhnya juga. Dan yang namanya COVID masuk ke tubuh kita itu kan juga atas izin Allah. Jadi maksudnya di sini ya memang orang-orang seperti itu mungkin aja belum kena gitu loh. Ya, tapi tetap kita harus waspada sama COVID ini seperti apa yang tadi gue bilang. Ya, kita harus pakai masker. Sekarang kan udah dihimbau, ya. Kita harus pakai double masker, ya. Double masker itu yang benar gimana? Bukan masker medis sama masker medis, bukan. Ya, bukan masker medis sama KN95, bukan. Tapi yang masker yang benar itu adalah ya emang masker yang pertama masker medis, ya, yang paling yang bersentuhan langsung sama mulut dan hidung kita ini masker medis, dan yang paling di luar itu adalah masker kain gitu, ya. Gua nggak tahu ya, ini karena gue juga bukan orang kedokteran, tapi ya gue hanya mematuhi memang yang dihimbau sama pemerintah, sama dokter-dokter. Tapi di sini gue nggak tahu bahwa apa bedanya tuh kalau misalnya masker medis sama masker medis. Kalau kata bokap gue sih kayaknya itu tuh lapisannya tuh beda-beda gitu. Lapisannya tuh ada maksudnya gitu loh. Nah, tapi gue nggak tahu tuh lebih detailnya tuh gimana gitu. Nah, mungkin juga bisa jadi kalau negative thinkingnya gue ini adalah ya untuk supaya yang tadinya masker medis ini udah tenggelam sama masker kain ini udah tenggelam sama masker medis gitu ya, itu jadi dinaikin lagi sama dokter-dokter atau sama pemerintah supaya jualannya laku gitu ya. Pembisnis di masker kain ini tetap laku gitu. Jadi kayak win-win solution aja gitu ya. Tapi gua nggak tahu lah. Tapi balik lagi ya, kenapa nggak kita lakuin himbauan seperti itu? Ya toh masker medis juga paling berapa puluh ribu sih gitu. Masker kain udah berapa puluh ribu dan itu bisa dipakai berulang kali gitu loh. Ya, gitu. Nah, jadi paling pertama banget tuh adalah masker. Ya, paling pertama banget tuh adalah masker. Nah, yang kedua ya, jaga jarak. Jaga jaraknya ini gimana? Ya, jaga jarak lah sama orang yang memang kita nggak kenal. Atau bahkan kita kenal, tapi itu jauh banget dari kita. Maksudnya kita tuh nggak setiap waktu ketemu dia, hanya special occasion aja, hanya pertemuan-pertemuan tertentu. Seperti siapa? Temen, ya. Temen misalnya kalau ada urusan kuliah doang ketemunya. Atau temen yang biasanya cuman pas main doang. Lah, kita main, apakah kita main itu setiap hari? Kan enggak.
ya. Kita main tuh nggak setiap hari, kita main tuh nggak setiap waktu. Main itu ada jadwalnya. Main itu ada kayak, oh lu waktu luang lu kapan gitu loh. Beda ceritanya kita ketemu sama orang tua kita, sama pacar kita tuh ya, apalagi pacaran yang memang udah serius banget gitu loh, pasti kan apa-apa dikit ketemu gitu loh. Ya, ya kayak gua nganterin Mala kemana-mana, ya. Gua sampai ikut waktu itu BEM-nya Mala, ya, ngadain Mala kan anak BEM nih, ya kan. Itu tuh ngadain kayak kayak Bukan kayak BEM, BEM fakultas. iya, kan tetap satuannya BEM gitu loh. Itu kan turunan dari BEM. Tapi kan satuannya BEM, ya. Kita sebutlah BEM. Ya. Itu membuat kayak acara penyuluhan ya tentang sampah dan juga membuat MCK, dan itu di Bogor. Ya. Kita tahu sendiri bahwa Bogor itu adalah ini pas baru-baru ini ya, pas melonjaknya kasus Covid ini ya. Di apa dia acaranya ini. Ya. Bogor itu salah satu daerah yang memang bener-bener kalau bisa dibilang mah zonanya udah zona bukan berem lagi, hideng gitu kan. Aduh. Pokoknya Berem sama hidung sama. enggak dong. Berem teh merah. Gimana sih orang Sunda? Berem tuh hitam. Berem tuh merah. Coba sok dicari. Ya Allah, nih cari nih. Lanjut. Nggak tahu. Sebenarnya bukan melonjak ya, nggak tahu sih. Melonjak dong. Tanggal 25 Juni sebelum. Melonjak itu udah melonjak tuh. Iya sih. Tapi alhamdulillah di pedesaan ya teman-teman kita juga udah swab dulu Iya. untuk kesana. Iya, kita emang Itu juga kita emang prokesnya mematuhi tuh. Berem, mematuhi banget. berem, red. Nih, ya nggak kelihatan lagi si Anjay. Tuh, ada kelihatan tuh merah-merah tuh. Oh, bagus. Oh. Nah, ya, gue ikutin kegiatannya Mala. Ya, jadinya itu artinya tuh emang udah sedekat itu. Berbeda sama, misalnya sama teman-teman gue nih, ya, yang rumahnya selain rumahnya jauh, ya memang Mala juga rumahnya jauh. Tapi kan, itu tadi ya, karena sering ketemunya gitu loh. Nah, tapi kita nggak sering ketemu gitu. Kita hanya ketemu pas kayak misalnya motoran, misalnya mobilan, gitu, ataupun kita sekedar nongki-nongki aja gitu. Nah, itu memang harus dijarakin, berjarak lah gitu. Ya. Kalau memang orang-orang yang deket sama kita, kita tahu setiap hari dia ngapain. Emang lu tahu temen lu setiap hari ngapain? Kan kagak. Ya. Kan kalau misalnya lu lagi ngapain? Lu udah makan belum? Lu kemana aja? Itu temen atau temen gitu kan. Jadi nggak mungkin kalau temen tuh udah ya paling jauh lah dari kita. Ya, kalau pacar kan kita tahu, kamu kemana aja. Oh, malah pulang kampung. Pulang kampung. Oh, ya udah, itu pulang kampung. Tapi ya udah gitu loh, kita tahu gitu. Nah, udah terus itu ya dari jaga jarak juga kita pilih-pilih ya sebenarnya. Ya, ada orang yang memang nggak harus kita jarakin ternyata di sini kan. Gitu. Karena ya terbukti nih sampai sekarang ya alhamdulillah kita berdua negatif gitu loh. Ya karena kita membatasi itu sama teman-teman segala macem. Nah, terus habis itu gimana nih? Ya pas di luar ini kita gimana? Ya kita udah pakai masker, udah jaga jarak, ya. Jangan lupa juga sering mencuci tangan. Sering ya, bukan berarti lu setiap menit cuci tangan. Setiap menit cuci tangan. Ya, paling enggak ya sehabis kalian berinteraksi, mengontak pakai tangan, kayak megang botol minuman misalnya ya, megang botol gitu ya, terus habis itu megang kursi kan, biasanya kalau di restoran, di kafe itu ada kursi gitu-gitu ya, kita serekin kita seret gitu ya, istilahnya tuh kita tarik ya, itu kan kita harus mencuci tangan kita lagi tuh gitu ya. Sebenarnya sih mudah untuk dikerjakan sih, asal ada kemauan, tapi juga jangan over gitu loh. Intinya apapun yang berlebihan itu nggak baik gitu loh ya. Jadi kita ngerasa kita udah tangan begini, kita nggak kena COVID, tapi kita kena mental, kita kena OCD, tangan kita jadi burik gitu kan, tangan kita tiba-tiba jadi ngelupas nih kulitnya nih gitu. Jadi jangan terlalu
itu jangan terlalu over gitu loh. Yang berlebihan itu tidak baik gitu ya. Nah, jadi buat teman-teman semua, memang COVID itu ada. COVID itu ada ya. Jadi jangan sepele gitu. Jangan nganggap COVID itu sepele. Ah, bodo amat lah pemerintah nyuruh pakai masker. Itu mah cuman buat mendongkrak apa bisnis-bisnis masker dari Cina. Lagi-lagi Cina yang disalahin. Ya kan? Cina nggak salah apa-apa disalahin aja udah gitu kan. Nah, pemikiran-pemikiran kayak gitulah yang harus dihindari saat ini gitu loh. Udah jalanin aja toh memang udah buktinya nyata gitu. Ya. Jadi jangan sampai lalai gitu. Karena ya orang-orang yang kita kenal aja nih kayak tetangga-tetangga gua itu udah banyak yang meninggal karena COVID gitu loh. Ya. Jadi memang udah jadi bukti nyata gitu. Oh, ternyata emang nyata banget ini COVID, emang begitu bahayanya gitu. Dan juga guru les kita ya Bi ya, guru les bahasa Inggris juga ngomong, ya kita nggak berani sebut, kita nggak, bukan nggak berani, nggak bisa sebut nama ya, tapi ini guru les Inggris kita ya Bi ya, itu ngomong bahwa pokoknya kalian tuh harus takut sama COVID ini. Mungkin bukan tepatnya bukan takut, tapi waspada banget sama COVID ini gitu loh. Karena COVID ini tuh begitu kena, udah gitu katanya semudah membalikan telapak tangan begini, ya. Udah bener-bener ngebalikin telapak tangan semudah itu COVID itu. Dan kalau udah kena, sakitnya katanya luar biasa, ya. Dan itu jangka panjangnya gimana? Paru-paru kita kena, paru-paru kita nih biasanya kita tuh merusak paru-paru itu nggak semudah itu kawan, ya. Kita merusak paru-paru tuh harus ngerokok secara ini banget gitu. Kita apa-apa ngerokok, ya. Tapi kalau adanya COVID ini, dengan adanya COVID ini, semudah membalikan telapak tangan nih. Yang tadinya paru-paru kita gak semudah itu, jadi semudah itu dihancurkan sama si COVID ini, gitu loh. Ya. Dan apakah paru-paru adalah bagian penting dari tubuh kita? Ya sangat penting, gitu loh. Jadi kalau paru-paru kita udah kena, wah udah. Istilah tuh susah, apalagi napas udah susah. Makanya penciuman kita jadi melemah banget, bahkan ada yang sampai nggak bisa nyium sama sekali. Bau apa ini gitu ya. Itu udah parah banget, berarti paru-paru kita tuh udah bener-bener keadaan dalam darurat gitu loh. Ya. Jadi mohon ya kita menghimbau buat semuanya ya supaya patuhi prokes yang ada ya. Sebisa mungkin jangan ngumpul-ngumpul ya. Kita harus banyakin bersama orang yang memang kita sayang, kita deket ya, yang memang itu adalah bagian dari hidup kita gitu loh. Lah temen gue tuh bagian dari hidup gue bang, karena dia sering bantu gue gini. Ya bukan masalah itu ya. Yang maksudnya bagian dari hidup lu adalah orang tua lu ya, orang tua lu ya. Saudara aja tuh udah saudara sepupu gitu ya, itu udah jauh sebenarnya ya. Orang tua, pasangan ya, bagian yang udah nikah apalagi ya, jangan udah nikah masih suka keluyuran ya. Bagi cowok-cowok nih terutama nih ya, ada COVID begini tiba-tiba masih keluyuran, tiba-tiba lagi sama cewek lain. Nah, selain dampaknya kena COVID ya kan, nggak sehat juga begitu tuh ya. Jadi jangan deh kayak gitu tuh, nggak usah deh ya. Mending udah tuh yang di rumah tuh ya, yang di rumah kalian bener-bener jagain mereka gitu loh. Apalagi kepala rumah tangga, jagain mereka ya. Dan selagi bisa kalian deket sama mereka. Ini kantor udah WFH, work from home gitu loh, terus masih keluar-keluar juga, lu mau ngapain gitu loh. Udah itu tinggal lu tuh manfaatin waktu itu, waktu yang ada untuk kumpul sama keluarga, sama anak istri gitu loh. Jadi ya ngapain keluar-keluar gitu loh ya, gitu. Nah dari Mala ada yang mau disampaikan gak Bi masalah COVID ini, dan gimana menurut kamu cara orang menyikapi gitu COVID ini ya, selain yang tadi lah, maksudnya pesan-pesan yang bisa disampaikan kayak harus lebih ya kayak tadi, lebih dekat sama keluarga dan lain-lainnya gitu. Oke, teman-teman, aku cuma mau menghimbau kembali karena COVID ini menyerang pernapasan, menyerang paru-paru. Jadi, aku menghimbau buat teman-teman
diterapin lagi pakai masker eh, Dua dua lapis. dua lapis. Yang pertama medis, yang kedua bagian luar itu kain seperti teman-teman. Jadi, kalaupun mau keluar, mau buka masker itu hanya 5 detik aja maksimal karena COVID itu bisa masuk ke dalam tubuh kita gitu. Virusnya bisa masuk ke dalam tubuh kita itu 4 sampai 5 detik. Jadi ke maksimal 5 detik aja lah. Jadi untuk sekarang hindari teman-teman makan di luar, lebih baik makan di rumah aja. Kalaupun mau main boleh, tapi prokesnya dipakai gitu loh, diterapkan. Jangan jangan buka masker, usahain karena COVID ini menyerang apa paru-paru kita, pernapasan kita, seperti itu teman-teman. Nah, aku juga menghimbau jangan terlalu waspada, jangan terlalu Berlebihan. berlebihan. Jangan anggap COVID itu sangat seram. Memang tidak mudah untuk semua orang, apalagi bagi keluarga yang pernah merasakan atau mungkin salah satu keluarganya ada yang direnggut nyawanya karena COVID ini. Mungkin tidak mudah, tapi semoga ya aku yakin kalian bisa gitu. Jadi semoga aja kita stop untuk overthinking, stop untuk negative thinking, jangan terlalu takut ketakutan sampai eh, apa sih hectic apa Ini apa namanya? jangan Terlalu, terlalu iya kayak apa aku lupa deh namanya. ya pokoknya terlalu lah. Ya jangan terlalu berlebihan kayak dan kalau bisa kalian vaksin kalau emang kalian ragu sama vaksin AstraZeneca kalian bisa vaksin mandiri di rumah sakit atau di klinik seperti itu ya. Ya, yang memang apa secara efek sampingnya tidak terlalu luar biasa, itu bisa disarankan Sinovac ya. Dari vaksin gotong royong, gue juga vaksin itu dan ya memang nggak ada gejala-gejala yang gue rasain gitu. Jadi memang itu yang paling aman untuk lansia juga itu aman ya. Eyang gue juga tadi abis gue anterin untuk vaksin Sinovac itu gitu. Lebih tepatnya hari ini ya kamu baru vaksin ya. Iya, hari ini vaksin kedua. Oke. Untuk vaksinnya itu pertama tuh berapa persen dan vaksin kedua tuh berapa persen? Aku sih nggak dijelasin berapa persennya. Tapi kalau nggak salah antara vaksin. Oke, sambil menunggu Arfan, aku jelasin ya teman-teman. Jadi, vaksin Sinovac ini atau vaksin Sinopharm ini lebih kecil persenannya daripada AstraZeneca. Jadi mengapa kebanyakan orang-orang yang habis vaksin AstraZeneca itu banyak yang sakit sampai 2 minggu karena emang persenannya itu lebih besar dari si Sinopharm ini seperti itu. Jadi kalau gak mau efek sampingnya seperti vaksin AstraZeneca, kalian silahkan vaksin Sinopharm atau vaksin gotong royong seperti itu teman-teman. Aku juga takut banget gitu karena keluarga aku juga sekarang ada yang kena, aku juga melihat sendiri gitu, aku menyaksikan gitu karena dari kerabat aku, jadi aku mulai sadar, oh ternyata COVID itu separah ini, tapi alhamdulillahnya aku dan keluarga tuh nggak panik gitu, kita harus tetap menyikapi kejadian ini dengan waspada dan tenang seperti itu. Dan jangan lupa kalian selalu minum vitamin. Aku berharap banget semoga COVID ini cepat berlalu karena sangat mematikan ekonomi kita seperti itu. Kita tidak bisa kerja, kita tidak bisa mencari uang, gitu kan teman-teman. Kasihan juga udah ada yang banyak di PHK. Seperti itu ya Arfan. Iya, ini gue sih belum dapetin ininya ya berapa persen setiap apa yang ke satu dan yang keduanya. Tapi yang jelas gini, karena gue juga bukan dari gugus medis, gugus tugas gitu-gitu, ya gue berpesan sih gini, kenapa gue menyarankan Sinopharm ini karena memang kalau dari efek sampingnya juga itu nggak ada yang begitu gimana-gimana gitu loh. Yang paling parah itu terjadi di sepupu gue itu dia tuh paling cuma kayak ngerasa dia tuh pusing gitu doang udah, dan ya diminumin paracetamol udah langsung sembuh gitu. Jadi dibanding AstraZeneca yang memang tingkat ke efektifannya itu lebih tinggi ya. Kalau Sinopharm ini kan 79% kalau nggak salah ya. Kalau AstraZeneca itu
lebih tinggi dari itu nggak salah. Nah, itu memang di sebagian orang memiliki efek samping yang sangat menyakitkan gitu. Ada yang sampai nggak bisa gerak, ada yang sampai meninggal, ada gitu memang karena dosisnya itu sangat tinggi gitu ya. Jadi ya gitu ya, karena sekarang ada COVID varian Delta ini, ya jadinya kita harus lebih waspada lagi. Bukan berarti kita takut. Kita ini sama COVID ini sebetulnya lagi berperang, ya, bukan sedang berpasrah diri gitu loh. Ya kita perang lawan COVID gitu loh. Ya itu sih pesan dari gua. Udah ya Bi? Ya, aku juga mau turut berduka cita atas keluarga yang meninggal karena COVID, karena sekarang lagi marak-maraknya banyak masyarakat yang meninggal karena COVID ya, Arfan ya. Karena Iya. aku tinggal gak deket sih, sekitar 4 kiloan dari kuburan COVID, teman-teman. Yang Dan 3.000 orang itu ya. aku taunya tuh belum lama, tapi tiba-tiba dapat kabar udah 3.000 orang. Dan aku memang kalau setiap lewat nih, pakai mobil aja, nggak pakai motor, nggak berani. Soalnya banyak banget ambulan, banyak banget mobil, banyak banget orang. Tapi jadi bisa dibayangin kan berapa banyak gitu yang dimakamin di sana Mm-mm. setiap harinya gitu. Oke. Ya gue juga turut berduka cita kepada para korban COVID dan sampai yang udah meninggal gitu ya. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah. Ya ya walaupun yang bukan non muslim gitu ya, bukan Islam gitu ya. Ya semoga diterima sama Tuhan ya dan ditempatkan di tempat yang layak di sisinya. Oke. Jadi sekian dulu dari kita ya. Tunggu, Apa? aku mau saran sama teman-teman. Setiap rumah sediain oksigen karena kita nggak ada yang tahu kapan kita terkena. Kalau emang kita terkena amit-amit ya, kita bisa apa namanya? Ya udah, kita bisa Siap sedia gitu. siap sedia di rumah Karena sebelum ke rumah persediaan sakit. oksigen juga terbatas banget ya. Bisa, iya. Karena di rumah sakit aja teman-teman ada orang yang kecelakaan, 6 rumah sakit ditolak karena penuh. Mm-mm. Akhirnya tidak tertolong nyawanya seperti itu. Jadi bukan COVID aja sih, kalian harus jaga keselamatan gitu loh. Jadi Jaga baik aja kesehatan, gitu. jaga Iya, keselamatan. ya hati-hatilah gitu. Karena rumah sakit penuh, penuh banget. Apalagi apotek juga penuh. Jadi teman-teman harus safety banget gitu ya. Itu pesan dari aku. Oke. Oke, teman-teman. Ya. Kayaknya Nggak boleh gini. kayaknya sekian dulu dari Bukan kita. kayaknya. Iya. Oke teman-teman. Oke, teman-teman. Gini dulu. Segini dulu dari kita. Ulang lah, masa mau dimasukin sih? Oke, teman-teman, segini dulu dari kita. Ya. Gua Muhammad Arfan Awal Santoso dan Aku malah ya cantik. ya, kita dari Arfan Kita Mala, kawal sampai halal. Ya, see you on the next video. Bye bye.